sekitar jam 2 malam kali ya. Gitu, gue kebangun, gue pengen ke toilet. Gue di papah aja susah banget nih. Ya. Di situ gue pamit sama mereka. Gue kayaknya nggak akan pulang lagi. Iya. Ya. Pokoknya kalau lo harus ke rumah sakit, lo telepon gue jam berapapun, lo pergi aja, lo gak usah bikin anak-anak, biar kita handle. Gila. Siapa tuh yang ngomong? Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey guys, welcome back bersama gue Daniel Mananta dan senior gue di Indonesian Idol, Irgi Farezi. Nah, sebelum gue lanjut obrolan kita, gue mau kasih tahu dulu nih untuk semua para tetangga gue. Kalau misalnya ini pertama kali kalian ngedengerin kita atau mungkin baru aja nonton Daniel Tetangga Kamu dan kalian tiba-tiba penasaran, kalian mempunyai sebuah pertanyaan. Jangan khawatir, kita membuka kesempatan buat kalian bertanya sama tetangga-tetangga kita. Nah, langsung aja DM ke Instagram kita di @danielmanantanetwork dan pastikan juga kalau misalnya kalian mau langsung nanya gitu ya, langsung di kolom komentar aja. It's okay, kolom komentar di channel ini. Yang pastinya nanti di YouTube Shorts akan kita jawab oleh bintang tamu favorit kalian. Alright, let's get back to you, Gi. Sebelum kita ke arah stroke itu ya. Yes. Gue justru jadi penasaran ketika masalah tersebut dan lu bilang lu bakal cerita, maksudnya lu mau cerita di masalahnya atau di bagian ikhlasnya? Kalau masalah sih menurut gue itu jadinya akan jadi common. Karena bisnis hancur dan lain sebagainya lah gitu. Sampai beberapa hal juga secara materi juga hilang dan lain sebagainya. So, ada masalah yang bikin gue berat sebenarnya gue karena waktu itu ada masalah sama orang tua gue. Secara gini sama nyokap ya berarti nyokap. Jadi gini, kalau lo punya masalah sama orang tua, itu kan sebenarnya biasa ya. Tapi kalau lo ngerasa bahwa masalah itu gak selesai-selesai, gue jadinya ngerasa, kenapa hidup gue begini? Ya. Karena gue gak akan mau gini, marah gue bisa gue, kesel gue bisa. Tapi namanya orang tua, semarah-marahnya sama orang tua, gue gak bisa benci sama orang tua gue. Ya. Gue masih siap mati untuk nyokap gue. Siapa yang ibaratnya ngejelekin nyokap gue, apapun yang dilakukan, gue akan maju, gue siap mati. Ibaratnya kayak gitu lah. Ya. Nah, semua permasalahan yang gue iniin, itu gue mencoba untuk menyelesaikan sendiri. Gue tampung sendiri gitu loh, Neil. Terus terlalu dalam kali ya, terlalu dalam. Terus dari gitu ya mungkin akhirnya ada impactnya. Dan pas bagian bisnis sendiri, lu bisnis saat itu apa ditipu atau gagal atau harus tutup, itu diceritain ke istri gak masalah tersebut? Tahu gue. Kadang-kadang kan kita sebagai suami tuh kayak no. Istri gak boleh tahu nih soal bagian ini nih. Oh enggak. Dia tahu kok. Gue kalau itu sih dia terlibat. Okay. Cuman kan hari itu juga lagi pandemi juga kan. Pandemi kita juga semua puasa kan. Jadi puasa kan. Jadi gue cuma berpikir apa nih yang harus gue lakukan gitu. Dan gue kayak lo ngejalanin kayak gini gitu ya. Gue gak punya daya ke arah sana lah. Karena otak gue tuh udah mentok lah gitu. Yeah. Terus lucunya, nah gue kan bangunnya pagi. Gue main game. Sampai jam 8 pagi itu tuh. Gue depan TV main game. Yeah. Bini gue turun dari tangga kayak gitu. Terus gila ini jadi kebangun jam 2 pagi, jam 3 pagi atau jam 4 pagi. Akhirnya lo udah main game aja. Gak main game, gue pasti melakukan aktivitas. Karena gue gak bisa tidur lagi. Iya. Gue akhirnya dari bangun, gue pastinya entah ke kamar mandi. Dan itu pasti gue ke bawah. Entah gue bikin kopi dan lain sebagainya. Karena gue udah gak bisa tidur lagi nih. Yeah. Jadi gue melakukan aktivitas aja. Salah satunya gue akhirnya main game gitu. Yeah. Dan kita kan gak bisa keluar rumah hari itu. Bini gue turun dari atas. Terus dia gitu dia bilang, yang tolong dong itu katanya pot.
ada kan zaman dulu gara-gara pandemi semua ibu-ibu jadi suka tanaman. Belilah pot, belilah tanaman kayak gitu-gitu kan. Istriku juga. Iya kan? Kayak gitu. Yang namanya pot plastik lah, pot Iya. tanah liat dan lain sebagainya. Ini pot tanah liat, lumayan lah Iya. lebih gede daripada segini Ya, kali lumayan ya. berat lah gitu ya. Sebenarnya itu. Tapi gue gak expect itu berat Nil. Karena iya kita laki-laki. Masa segitu kagak angkat. Begitu gue angkat, kok berat banget gitu kan. Kalau gue berusaha kalau ngangkat itu kayak orang nge-gym deh gitu. Lo jangan ngeden. Tapi gue gak tahu kenapa kok waktu itu kayaknya berat banget. Terus gue kayak apakah gue ngeden gue gak tahu deh. Pokoknya ada tekanan lah tandanya. Gue paksain dari tangga untuk gue pindahin ke teras. Ke atas bangku di teras. Begitu gue taruh, loh kok gue goyang ya gue bilang. Hilang keseimbangan gue. Jadi gak balance gue. Wah ini kenapa nih gue. Akhirnya gue duduk di sofa, gue diem dulu, terus gue meremin gitu kan, terus itu gue nyender gitu, pas gue melek lagi, gue kok masih goyang terus kan. Oh no. Lo suka minum doang kalau udah kelebihan juga. Mabok. Iya kan, tapi ini lebih daripada itu Nil. Oh my Gue goodness. bingung kan, aduh cuman gue masih punya pikiran waktu itu, dan gue keinget hari itu. Ini tanggal berapa gue bilang. Panggil anak-anak gue bilang gitu. Besok itu pertama kali anak-anak sekolah online. Nasional kan sekolah online itu baru pertama kali. Jadi mereka pada gondrong. Iya dong. Iya kan karena mereka karena mereka gondrong dan itu hari pertama sekolah kan tahun ajaran baru. Mereka harus potong rambut. Gue bawa potong rambut. Gue nyetir gue nih. Gue nyetir dalam keadaan gue stroke. Oh my goodness. Kan gue gak pernah punya pengalaman stroke. Jadi kita gak pernah tahu dong. Gue gak pernah tahu nama bini gue. Lo kenapa? Disangkanya gue cuman kena gangguan keseimbangan aja kan. Tapi karena gue inget anak gue besok hari pertama sekolah. Sementara rambutnya gondrong-gondrong banget. SMP, SMA itu semua pada gondrong-gondrong banget. Ya kali lo online tiba-tiba gondrong. Bangun semuanya gue bilang gitu. Ayo ikut ayah potong rambut. Gue nyetir mobil dia. Anak gue yang pertama di sini ya, yang lain di belakang. Terus katanya dia, akhirnya gue ke potong rambut, gue nggak turun. Jadi gue bilang nanti kalau udah selesai keluar aja. Nanti ayah lihat rambutnya kalau misalnya udah ngaco-ngaco, baru gue turun gue bilang gitu kan. Dan ternyata benar ada yang salah-salah motongnya. Baru gue turun tapi dengan bersusah payah. Tapi di mobil gue tiduran gue. Berusaha maksud gue. Supaya hilang lah si pusing ini atau kayak vertigo lah ya. Vertigo lah kayak gitu. Terus gue udah masuk lagi ke mobil. Terus kita pulang itu jalan. Gue ternyata katanya jalannya gini nih. Zigzag. Di mobil? Gue bawa mobil. Iya maksudnya mobilnya. Mobilnya gini-gini. Gue pikir pas lu lagi jalan ke barbershop atau. Ya itu juga goyang kan. Tapi mobil itu katanya jalannya agak sedikit oleng. Terus gitu kecepatannya sekitar 20 km per jam kan katanya. Udah kan nyampe lah akhirnya alhamdulillah nyampe ke rumah. Pokoknya gue berusaha aduh kalau terjadi apa-apa nih jangan sampai deh karena resikonya kan anak gue gitu kan. Nyampe lah gue ke rumah gue bilang sama bini gue kok hilang ya gue bilang gitu. Gue naik ke atas terus gitu gue langsung rebahan tuh di lantai. Kan gak bisa ke dokter nih udah pandemi. Masuklah Halodoc. Oh iya. Gitu terus akhirnya udah pakai itu aja deh. Terus dokternya di situ gue kasih tahu kan gini. Terus dia bilang Pak coba dong kalau gitu gini deh Bapak ambil tensi. Kita cek tensinya. Iya udah gue bilang sama bini gue. Katanya dokter suruh tensi. Cek tensi. Cek tensi kan gue punya alat tensi. Pas mau dicek baterainya habis bos. Kesel Ada banget. aja. Kesel banget. Gue bilang ada aja. Udah kayak sinetron banget. Gue bilang masalahnya ada aja gue. Aduh. Abis itu kayak baterai habis bersambung. Credit title roll. Itu katro banget. Terus gimana nih gitu. Kebetulan rumah gue kan emang deket sama rumah sakit. Hari itu Mayapada. Oke. Deket ya gitu. udah lu langsung ke rumah sakit aja. Bini gue yang nyetir mobil untuk ke rumah sakit. Sampai rumah sakit gak tau rumah sakit lagi diskon gede-gedean untuk PCR. Ngantri lah ya kan. Wah itu lucu banget nih. Aduh gue bilang nih. Terus bini gue bilang kamu kuat gak turun? Harus ini sih gue bilang. Udah mulai di situ gue bilang gue kayaknya gak kuat. Lo sebelum gue turun lo minta sama satpam kursi roda. Jadi gue turun kursi roda. Dia bilang gini, kamu gak usah lama-lama ya. Kita kesini hanya untuk tensi, dia bilang gitu. Cek tensi aja. Cek tensi doang.
Gitu lo didorong aja sama gitu. Dan oke, dia cari parkir dan lain sebagainya. Udah nih gue masuk. Akhirnya tapi gue emang ditidurin di tempat tidur. Untuk ruang apa sih IGD. Ya. IGD. Terus udah gitu. Akhirnya bini gue nyampe. Udah belum? Katanya, tensinya berapa? Tinggi men. Tinggi kan? Ya. Iya tinggi. Ini setelah 5 hari gak minum obat itu ya? Oh iya. Jadi Gak kan tinggi. memang waktu pas akhir. Jadi belum ketahuan tuh. Kita kenapa, gue kenapa tuh belum ketahuan nih. Nah terus udah gitu akhirnya pulang lagi ke rumah. Mau pulang ke rumah, pulang dari rumah sakit. Karena itu macet. Dia gak mau dia ikutan ngantri. Karena parkirnya itu di sisi sebelah sini. Right. Dia bilang, kamu kuat gak kalau jalan? Asal dipegangin, gue bilang gitu, coba aja deh gitu. Ya elah deket banget Nil, begitu nyampe ke mobil. Dari lobi ke parkiran deket banget. Dari lobi ke parkiran tuh deket banget. Begitu gue tutup pintu, jackpot gue. Gue gak kuat tuh, untung bini gue udah feeling dia bawain plastik. Jadi jackpot gue tuh keluar semua, udah gue tiduran, gue ke rumah. Dia nelpon ngasih tahu ke abang gue, karena gak akan. Kita waktu itu, bini gue waktu itu gak mau ngasih tahu ke nyokap gue dulu. Karena yang masih ada tuh nyokap gue kan, bokap gue udah gak ada. Akhirnya bilang ke abang gue, terus abang gue akhirnya bilang, dia suruh ikut sama gue ke Pertamina. Jam 5 sore gue dicek dibawa ke Pertamina, bini gue nyusul, disitulah gue ngedengerin. Si dokter ngomong, iya bu, ini bapak katanya gejala stroke. Terus gue yang diem ya. Sementara pas waktu gue turun dari mobil gue udah lemes. Dan itu gue udah ngeplek. Udah mulai ngeplek, maksudnya gue gak bisa gerak. Lu gak bisa ngontrol bagian kiri. Sebelah kiri, karena gue kena otak kanan, jadi dia selalu crossing. Kalau kenanya otak kiri, crossing ke kanan. Jadi motorik gue yang kena. Di situ tuh, gue udah mulai itu. Layaknya orang stroke, pasti bengong gitu, lambat. Gue aduh. Masa iya sih gue stroke gitu. Tapi memang kalau gue katanya, kata si dokternya mungkin bapak itu sempat ada penyumbatan tiba-tiba loss lagi gitu. Cuman sebentar tiba-tiba lepas lagi. Cuman dikasih segitu doangnya langsung loh, gak bisa ngapa-ngapain. Gila ya. Padahal cuman kecil aja gitu aja tapi impactnya seperti itu gitu. Iya. Oke. Udah tuh. Nah terus yaudah kata dokter dirawat. Gue gak mau dirawat. Hebat gak gue? Kau gila. Gak, gue gak mau deh. Gue gak mau. Karena anak gue, karena kan pandemi ya nih. Ya. Si orang yang kerja di rumah gue, kita waktu itu memang lagi gak ada yang kerja di rumah. Oke. Jadi bener-bener gak ada yang nolongin lah. Gak ada asisten rumah tangga. Oke. Jadi gue tahu anak-anak gue tuh gak ada yang ngelayanin, gak ada yang nolongin. Pokoknya di rumah sendiri lah. Kalau gue dirawat, tandanya kan gue harus nginep, pasti bini gue ikut. Gue gak tega. Pulang gue bilang gitu. Pulang lah, tanda tangan bini gue. Oke, kita pulang. Tapi memang kita kan agak sedikit ngeri karena waktu itu kan pandemi rumah sakit tuh mengerikan kan. Ada pasien ini, udahlah. Terus gue pulang, besok paginya dibawalah ke rumah sakit di daerah Bintaro. Memang rumah sakitnya lebih baru karena bokap gue waktu itu, bokap mertua gue itu dirawat di situ. Dia rekomen karena bersih dan juga tidak menakutkan. Oke. Kita berangkat lagi, ya sama Nil, stroke. Gejala stroke. Iya, selalu jawabannya adalah gejala stroke. Terus dia gitu dirawat, nggak mau lagi gue. Nah, si dokter ini mengizinkan gue pulang, gitu kan lewat bini gue. Tapi dia bilang, Bu, tapi kita buat perjanjian ya Bu ya. Seandainya bapak nanti tensinya naik lagi atau lebih dari ini, nggak ada cerita, ibu harus langsung balik ke rumah sakit, ke rumah sakit lagi, bapak untuk dirawat. Terus pada saat waktu gue ke kasir. Gue di kursi roda, entah kenapa tiba-tiba handphone gue nyala. Gue waktu itu kaget juga gue, kok Sofi nelpon. Tumben. Terus kok kenapa gue juga waktu itu pengen ngangkat, karena gue pikir gak ada, ini kenapa sih Sofi nih, itu gue takut, ya gak ngerti lah. Gue angkat lah, pas gue angkat, kondisi gue tuh udah pelo. Ngomong gue udah pelon ya. Iya. Tapi gue udah kesebut, Sof gue lagi di rumah sakit gitu. Gue lagi di rumah sakit. Dia udah pokoknya ngedenger gue di rumah sakit. Udah Gi, lo udah. Gue ngerti. Tutup aja. Tutup akhirnya udah. Udahlah. Lanjut bayar dan lain sebagainya, gue pulang. Pas gue pulang disitulah baru gue, malam apa jam berapa ya waktu itu.
datanglah si Baby Romeo. Karena dia kan tetanggaan sama gue. Nah dia satu geng kan sebenarnya satu gengnya sama Indra Brasko. Indra Brasko lah orang yang ditanya sama Sofi. Ditanya sama Sofi, kenapa sih Irgi? Si Indra bilang, kagak Irgi apa-apa kayaknya waktu itu katanya. Dia pernah ketemu katanya, enggak apa-apa. Dia tanya sama Baby. Enggak tahu gue gak ada kedengar kabar apa-apa. Nah begitu si Baby sama Meisha datang, dia ngelihat kondisi gue dan dengar dari bini gue, dia bilang lo terlalu ya berdua ya, nggak ngasih tahu kita, gitu kan. Wow. Nah di situ memang kita udah memutuskan hari itu udah jangan kasih tahu siapa-siapa dulu. Kondisi kita lagi pada begini nih, mulai introvertnya banget di situ gue. Psikis gue yang kena. Tapi memang gue juga nggak mau nyusahin orang lain lah gitu. Oke Gi, gini Gi, pokoknya kalau lo harus ke rumah sakit, lo telepon gue jam berapapun, lo pergi aja, lo nggak usah mikirin anak-anak, makan anak-anak dan lain sebagainya, biar kita handle. Siapa tuh yang ngomong? Baby sama Meisha. Baby tetangga kamu. Yoi. Keren banget. Karena dia udah kayak saudara kan memang sama gue. Dan gue dari rumah gue ke rumahnya dia itu ya elah kelihatan Nil. Cuman ya berapa puluh meter. Iya tapi maksud gue inilah tetangga sebenarnya gitu. Maksud gue ketika ada tetangga yang lagi kena musibah, lu bener-bener udah lu ke rumah sakit aja biar kita yang ngurusin anak-anak. Lu bisa percaya sama kita gitu. Iya. Itu keren banget sih. Iya anyway, si Baby gitu. Tuh akhirnya memang gue sekitar jam 2 malam kali ya. Gitu. Gue kebangun, gue pengen ke toilet. Di situ gue udah gak bisa ke toilet sendiri Nil. Oh, no. Gue di papah aja susah banget Nil. Ya. Nah bini gue akhirnya karena gue bangun, kamu tensi gue 200. Oh my goodness. Gila. Mau nyoba gak lo? Jangan. Disitulah akhirnya bini gue bilang gak ada cerita. Rumah sakit. Jam 2 pagi tuh ya? Jam 2 pagi, jam 2 apa jam setengah 3 lah gitu. Akhirnya telepon Baby. Yoi Baby mah malam jadi siang jadi malam. Dia masih fresh loh. Berangkat lo semua katanya gitu. Lo berangkat, jangan pikirin anak-anak. Udah tinggalin. Udahlah. Pada saat waktu gue mau pergi, kan ngelewatin kamar anak gue kan. Nil, Allahu Akbar. Di situ gue karena gue udah tahu nih gue kena stroke. Di situ gue pamit sama mereka. Wow. Pamit gue kayaknya gak akan pulang lagi. Iya. Karena gue kena itu gitu loh. Iya. Kan gue gak tahu nih, gue kena level, mungkin ada level-levelnya kali stroke-nya kan gue gak tahu nih. Tapi gue udah ngerasa gue gak, aduh. Ini mereka bertiga lagi tidur nih ya? Lagi tidur. Dan gue pamitnya itu gue cium satu-satu. Gue cium satu-satu. Gue gak mau gue bangunin mereka tapi bini gue tegar banget tuh. Akhirnya udah, bener kita di rumah sakit dan lain sebagainya. Udah di rumah sakit gue dirawat gitu aja Nil. Gue udah rawat di situ. Nah subhanallah pada saat waktu gue di rumah sakit memang adalah yang tahu, tapi kan kita tidak berharap untuk mereka datang ke rumah sakit karena kondisinya lagi pandemi. Jadi ada sepupu gue, ada siapa yang waktu itu yang datang. Kita ngebatasin banget sampai adik gue yang paling kecil tuh dia nggak datang ke rumah sakit. Karena dia juga nggak ngarepin dia masih punya anak kecil dan lain sebagainya. Gue nggak mau dia datang karena mengerikan lah. Nah terus udah gitu gue sampai yang maafin gue ya. Itu yang gue ucapin. Tapi emang iya nih kayak kita tuh gue kayak menjelang ajal, gue udah mempersiapkan mungkin gue udah ada di sedikit lagi ajal gue harus mempersiapkan itu. Gue akhirnya udah berserah aja sama Allah gitu loh. Ya Allah, apa yang bisa gue diharapin lagi nih dari gue gitu loh. Nafkahnya anak-anak kan dari gue, yang kerja gue dan lain sebagainya. Terus anak-anak gue gimana gitu. Jadi gue udah bilang sama bini gue, nomor pin gue sekian ini gini. Lo kalau mau ini gini. Gue udah nitipin itu. Biarin aja itu jadi wasiat gue. Pokoknya lo ini ya, ini di sini. Kayak gitu-gitu. Password Instagram gue. Iya. Buat apa juga. Tapi ya maksud gue udah sampai mikirin ke situ gitu loh. Ya udah berjalannya waktu, untungnya orang tuanya teman gue yang tadi nelfon itu dia tuh
mereferensikan satu pengobatan. Hmm. Nah, pengobatan ini tuh memang bukan medis kali ya. Dia ada akupunkturnya, sama dia itu punya ramuan kasih ngasih infus. Nah, si infusnya itu memang ramuannya dia yang Kayak kita organik ya. ya herbal nggak tahu herbal apa. gitu lah ya. Ya Allah, nih yang namanya gue pengen sholat susahnya setengah mati. Susah banget nih. Jangankan gue untuk sholat ke sajadah gue ya. Gue untuk ngebalikin badan gini nih. Lo gak bisa merintahin bagian badan lo, organ badan lo untuk ngegerakin tangan gitu ya. Lo percaya gak gue udah kepikiran gue lebih baik gue kayaknya mati aja. Gila.